Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Apakah kalian siap untuk belajar model infrastruktur jaringan? Baik, mari kita start. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Monika Destria Fajriana dengan NIM akhir 070 dari jurusan Teknik Informatika Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama-tama di bab 1 yaitu ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Setiap titik akhir atau kadang disebut host dalam jaringan memiliki pengenal unik. Seringkali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi. Endpoint dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan. Jaringan dapat diatur menjadi private atau public. Jaringan private biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Baik, bab selanjutnya yaitu kita ada jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer. Pada suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan juga logikal yang memberikan fondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Contohnya saja, jika kita terhubung dengan jaringan internet, maka kita akan lebih banyak memakai protokol TCP or IP yang merupakan aturan atau prot paling banyak dipakai pada jaringan, baik pada jaringan berskala kecil di rumahan sampai jaringan global internet. Di bab 2, kita juga akan dijelaskan mengenai infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Contohnya, pada topologi jaringan yang kalian pakai memakai kabel backbone gigabit Ethernet. Maka kalian harus memakai kabel Cat5e agar bisa mendukung speed gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu ada router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Kemudian ada switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Kemudian ada server seperti melayani service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Kemudian ada infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP server config, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, ataupun rumah, jaringan biasanya berisi satu LAN. Yang kedua yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Yang ketiga yaitu ada WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Yang keempat ada PAN atau Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Yang kelima yaitu ada CAN atau Campus Area Network.
semacam biasa dibilang mirip dengan jenis komputerman, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lain. Yang ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Kemudian, yaitu ada bab 3, topologi jaringan komputer. Di sini ada bus dan ring atau cincin. Ini adalah gambar dari topologi bus. Topologi jaringan komputer bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Kemudian yaitu ada ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada star and tree. Star atau bintang seperti pada gambar di bawah ini, seperti gambar ini. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang memungkinkan merupakan hub jaringan. Switch atau router, maksudnya hub node itu memungkinkan merupakan hubungan jaringan switch atau router. Kemudian perangkat biasanya terhubung ke hub dengan Unseld Twist Pair atau UTP Ethernet. Kemudian yaitu ada tree atau pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon. Jadi ini hub terhubung langsung ke sini. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Jadi seperti yang digambar ini. Kemudian yaitu ada mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Kemudian ada bab 4, yaitu perangkat dalam jaringan komputer. Jenis-jenis perangkat untuk membuat jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada server. Server berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Yang kedua ada kabel jaringan. Untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya diperlukan adanya kabel jaringan. Yang ketiga ada hub and switch. Hub and switch adalah dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Yang keempat yaitu Network Interface Card atau NIC. Network Interface Card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Selanjutnya yaitu yang kelima ada router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel LAN dengan jaringan nirkabel WAN dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan tersebut. Yang keenam ada modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet atau ISP. Yang ketujuh ada repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel. Yang ke-8 adalah wireless card. Wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkan sinyal dan menghubungkan ke sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu bab 5, manfaat jaringan komputer, yaitu ada berbagi sumber daya. Dalam skenario berbagi sumber daya ini, jaringan komputer dapat membantu penggunaannya dalam beberapa hal, misalnya seperti data sharing, hardware sharing, data backup. Kemudian ada memudahkan komunikasi jarak jauh. Kemudian ada memungkinkan akses data secara
remote, yaitu adanya jaringan komputer juga memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash disk atau hard disk. Kemudian ada meningkatkan keamanan dan manajemen data. Kemudian yaitu ada memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Tanpa adanya jaringan komputer, situs hiburan berisi jutaan konten seperti YouTube, Netflix, Facebook, dan TikTok tidak akan pernah terjadi. Selain itu, jaringan komputer juga berperan besar dalam perkembangan komunitas game online yang saat ini sudah sangat banyak peminatnya. Baik, hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami apa yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.